Yang bisa expose dari United semua lini berarti ya. Iya. Kalau misalnya dari aku sih ngelihat 60-40. 60 Arsenal. Arsenal ya. 60-40. Iya, kemungkinan paling besar imbang. Imbangnya berapa? Aku sih ngelihat sama seperti kayak Chelsea kemarin pertandingannya. Awal-awal banyak gol gitu kan. Iya. Walaupun nanti klimaks di ujungnya sama si Chelsea. Aku Maguire itu kayaknya mulai nggak sehat otaknya setelah perkelahian di Athena kayaknya itu. Di bar. Kayaknya setelah dari situ kayaknya dia tuh mulai agak sengklek kepalanya. Oke, guys. Halo, kembali lagi dengan kita dengan Bartian Show. Seperti biasa, saya dengan Median, di sebelah sana ada dengan Mirwan. Sehat, Wan ya? Sehat. Aman. Aman ya? Aman. Oke, jadi ya weekend telah tiba, berarti tandanya sepak bola Eropa akan menjadi hiburan utama bagi para penggemar sepak bola utamanya ya. Dan hari ini kita akan sedikit diskusi terkait salah satu big match. Nggak tahu ya, Arsenal United itu masih big match nggak ya? Big anggap aja big match, tapi meskipun sebenarnya enggak. Jadi secara historical sebenarnya masih big match ya, walaupun misalnya dari performa kedua tim ya nggak sesuai ekspektasi kedua supporter kedua klub lah, karena lagi posisi. Tapi sesuai dengan ekspektasi manajernya. Jadi diskusi kali ini kita hanya spesifik preview aja, karena Arsenal United hari ini main cukup awal. Kalau saya bilang cukup pagi ya. Iya, jam 7:30 waktu Indonesia bagian tengah, 7:30 ya, 19:30. 7:30 ya. Jujur secara pribadi sebagai fun fact sedikit aja, kalau dari saya kurang enak sih kalau nonton pertandingan yang jam-jam segitu, apalagi big match ya. Ini kan cocoknya title-nya Super Sunday kan, misalnya jam 10, jam 11 malam gitu kan. Tapi kan ini bukan big match, jadi ya wajar lah. Itu kembali lagi ya. Jadi sudah bukan Super Sunday sebenarnya, bukan big match, jadi nggak Super Sunday mereka. Oke, jadi supaya nggak terlalu panjang lebar ini makan waktu kita kan, karena bakal jadi gibah nggak jelas nanti. Beberapa hari terakhir ini sebenarnya bukan berita baru lagi, tapi setidaknya sudah ada kejelasan, karena ini berkaitan juga dengan podcast kita yang sebelumnya, yaitu saya itu sempat menanyakan apa sih masalahnya Erik ten Hag. Pemberitaan sudah ada sampai 5-6 bulan, tapi nggak ada kejelasan konfirmasi, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu 2 hari lalu ya, apa kemarin ya? 2 hari yang lalu. 2 hari lalu akhirnya Ten Hag confirm jadi new manager United. Kita nggak tahu. Ampas. Saya ngelihat ini, nggak tahu memang ini momentum yang memang sudah dijadwalkan atau karena pas habis dibantai Liverpool. Karena ini hampir identik nih dengan pemecatannya Ole, kalau ingat ya. Iya, betul, mirip. Walaupun misalnya nggak hampir pas setelah match Liverpool yang kalah 5-0. Tapi setelah itu lawan Watford kalau nggak salah baru Ole dipecat gitu kan. Iya.
Dan ini akhirnya diumumkan setelah kekalahan dengan Liverpool. Nah, entah karena kekalahan Liverpool atau mau naikkan motivasi menjelang lawan Arsenal. Tapi kalau menurut Mirwan nih, kira-kira pemilihan jadwal pengumuman Ten Hag ini apa memang kan sudah direncanakan seperti itu atau memang sengaja mungkin buat menaikkan moral booster dari pemain-pemain United nih menjelang laga Arsenal. Kira-kira gimana, Man? Bukan, justru sebaliknya. Itu penunjukan Ten Hag jadi manajer United itu semata-mata demi menyelamatkan mukanya Glazers. Jadi mereka nyari kambing hitam supaya itu fans itu terdistrak gitu kan. Jadi fokusnya ke Ten Hag bukan ke ownernya yang bapuk kayak gitu. Sama kayak kalau di negara kita ini pengalian isu jadinya ceritanya isu, nih. Iya, pengalihan isu jadinya. tapi dari yang aku baca, Ten Hag itu memang itu sudah dijadwalkan. Tapi United nggak boleh mengkonfirmasi manajer mereka sebelum Ten Hag ngomong langsung ke pemain Ajax. Jadi sebelum United mengumumkan, si Ten Hag-nya lebih dulu ngomong ke pemain Ajax karena kan Ajax masih ada final Belanda kayaknya, final Piala Liga kayaknya kalau nggak salah. Jadi biar fokusnya pemain Ajax itu masih tetap sama dan Ten Hag pengen fokus di mana buat trofi terakhirnya dia bersama KNVB Baker tuh. Dan itu juga kenapa Ten Hag sudah ngomong kalau dia nggak mau melihat pemain United secara langsung di sisa akhir musim kompetisi. Jadi semuanya diserahkan sama Mr. RR. Jadi masukannya nanti dari Mr. RR. Dan kayaknya Mr. RR sudah punya banyak nama tuh yang kira-kira siapa dia mau yang nggak layak. Pantasan juga. Jadi yang kemarin ya kalau misalnya kita mau berasumsi kayak yang dibilang Mirwan itu bisa jadi benar gitu karena minggu lalu pas final KNVB Baker tuh lawan PSV kalah Ajax Amsterdam 1-2. Nggak tahu juga itu berpengaruh ke moral pemainnya Ajax setelah menyampaikan secara langsung nih kan. Itu setelah bosnya misalnya pamitan gitu. Jadi ya masuk akal juga yang disampaikan Mirwan. Tapi kira-kira nih, walaupun tadi di samping ini menjadi sebuah pengalian isu gitu kan, yang kayak gini kan sebenarnya penunjukan pelatih baru ini bukan hal yang udah hal yang biasa lah di United beberapa tahun terakhir kan. Jadi bukan yang kecuali kalau mungkin dulu zamannya Sir Alex kemudian ada pelatih baru itu hal yang mungkin jadi ditunggu-tunggu sekali, luar biasa kan. Momen seperti ini kira-kira masih ada memberikan semangat baru nggak sih buat di internalnya United? Kira-kira. Karena kalau di match pertama di musim ini kan kedatangan Ronaldo itu kan luar biasa tuh. Sampai membantai Newcastle ya. Leeds ya. 6-1 kan itu, 6-1 Leeds. Yang Ronaldo itu kan. Iya. Kira-kira gimana? Kalau dari internal kayaknya nggak begitu. Mungkin pengaruhnya lebih ke pemain deg-degser nih. Kayaknya udah mulai ada rasa panik dikit nih. Kalau melihat Erik ten Hag sebagai manajernya Ajax dan dari beberapa pemberitaan media, Ten Hag itu orang yang vokal. Jadi ada yang mengibaratkan kalau misalnya konsensus umum mengatakan Roger Federer itu adalah petenis terbaik dunia, si Ten Hag itu pasti ngomong Rafael Nadal petenis terbaik dunia. Jadi ya pemain-pemain yang underperform di musim ini mungkin was-was kali ya kalau dengan Ten Hag, dengan manajemen personalitinya Ten Hag seperti itu, bisa jadi justru membuat pemain yang selama ini merasa aman dan nyaman di posisinya mungkin jadi sedikit terganggu. Dan ya semoga aja Ten Hag ini, semoga aja United ke depannya jadi tim yang benar-benar dikelola sama orang yang ngerti bola gitu. Enggak, meskipun sebenarnya masih ada
percayaan dengan Richard Arnold sebagai CEO, tapi Mm. kalau melihat Darren Fletcher dan John Murtough, kayaknya Richard Arnold masih sedikit bisa dikontrol lah dibanding si yang sebelumnya. Iya, Tapi iya. kalau dari secara internal kayaknya lebih ke kalau booster mungkin ya MU sebenarnya butuh booster juga ya, karena tapi kalau melihat post match conference-nya Bruno Fernandes setelah lawan Liverpool yang mengatakan United nggak punya target, beda sama Liverpool, padahal sebenarnya United masih punya kans di 4 besar, tapi ketika mentalitasnya seperti itu ya saya sebenarnya beberapa saat sebelum Bruno post match kayak gitu saya ngomong udah yang lain dibuang aja, keep Bruno, De Gea sama Sancho gitu kan. Tapi setelah Bruno kayak gitu, Bruno dibuang aja. Aja lah. Atau ganti nama klub aja lah sekalian. Tapi menarik terkait yang tadi lo sampaikan personality manager Ten Hag ini. Sebenarnya ini kan sebenarnya bukan jadi yang hal baru lagi atau yang pertama, karena framing manajer yang masuk ke United itu hype banget kan. Yang terakhir aja lah Mr. RR nih, maha guru gegen pressing bla bla bla. Ternyata Memble masuk angin kan, nggak seperti framing yang kita dapatkan pemberitaan dari luar atau yang di Indonesia gitu kan. Ya memang Ten Hag dibilang kan dia ada juga framingnya, dia tuh players manager. Players manager ya. Dia tahu betul pemain yang dia perlukan, dia tekankan kalau dia lah manajernya. Dia bukan head coach dia. Dia bukan pelatih kepala, dia manajer, dia yang kontrol semuanya. Tapi itu selama tidak ada kelihatan hasil di lapangan, itu hanya sebatas framing ya kan? Iya. Cuma jadi itu juga sebenarnya. Iya. Tapi karena proses hiring manajer United ini menarik, saya lihat dibanding tahun sebelumnya, karena prosesnya itu sudah ada dulu Rangnick yang di set hanya 6 bulan, kemudian kelanjutannya dia akan bakal jadi konsultan bakal dekat dengan Dirtek lah katanya kan. Nah, kalau sebelumnya kan belum ada nih yang kayak gini nih di pelatihan sebelumnya. Jadi di konferensi persnya Rangnick 2 atau 1 minggu lalu tuh sempat disampaikan juga United itu sudah tertinggal 3-4 musim dibanding Liverpool City. Betul. Dan kemungkinan besar 6, 8, 10 pemain itu bakalan keluar tuh. Atau tidak pantas lah bermain di United. Ya. Dari apa yang disampaikan Rangnick itu. Jadi ini juga salah satu khasnya kalau ada pelatih baru masuk itu, kita ini sebagai supporter itu pikiran liar itu liar sekali tuh kan. Kita pengen pemain ini keluar, ini pemain ini masuk bagus. Ini sama seperti kayak kampanye pilpres nih kan. Semua itu bisa terjadi di pemikiran kita, liar sekali itu kan. Dan memang inilah nikmatnya, untungnya itu kita masih bisa merasakan itu kan. Betul. Karena kalau misalnya sudah sampai di fase biarin aja lah, masa bodoh gitu kan. Iya. Itu, tapi ini saya masih ngerasakan itu di fase proses ini Ten Hag ini. Yang disampaikan Rangnick tadi kira-kira 6, 8, 10 atau mungkin 15 menurut Nurwan siapa nih? Siapa yang cocoknya keluar nih? Entah itu dari pemain yang memang jarang dimainkan gitu kan, atau mungkin yang sudah biasa dimainkan tapi nggak cocok ke gaya Ten Hag. Itu tadi itu di garis bawahi nggak yang sudah biasa dimainkan tapi nggak cocok, itu di garis bawahi khusus nomor 5 nggak? Nah itu ada embel-embel, ada orang dalam tuh. Bahaya, ada orang dalamnya tuh. Kalau iya 10, 6, 8, 10 pemain ya. Nemanja Matic sudah pasti keluar, ya kan? Ya sudah confirm deh ya. Jesse Lingard itu kalau aku Jesse Lingard, Paul Pogba, Juan Mata, Aaron Wan-Bissaka. Iya. Aaron Wan-Bissaka. Luke Shaw.
Oke, menarik nih Luxon nih. Edinson Cavani. Oke. Siapa lagi? Harry Maguire. Oke. Phil Jones. Oke. Siapa lagi pemain United nih yang tengah? Tengah ada Mata tadi sudah ya? Mata sudah. Udah kayaknya. Sudah ya, 9. McTominay cocok ya? McTominay itu dia kalau bisa dibilang nggak butuh sih sebenarnya dia tuh. Jadi untuk sementara di keep aja nggak apa-apa. Aku sebenarnya pengen masukin nama Ronaldo. Jadi 10 kan. Cuman Ronaldo masih ada sisa 1 kontrak, jadi nggak apa-apa lah dia tetap dibiarkan di klub. Siapa tahu dia bisa memikat hatinya Erik ten Hag pas sesi latihan dengan tendangan-tendangan nakelnya yang nggak pernah masuk. Pogba sudah tadi. Pogba sudah ya? Pogba, Lingard, Cavani, Nemanja Matic, Juan Mata, Maguire, AWB ya. Maguire 7 kan? Shaw, Phil Jones, Martial. Oh itu juga itu harus itu keluar. Nggak bisa dia itu, nggak bisa. Itu itu pengacau dia, itu virusnya. Virus itu nggak usah. Pengacau dia. Itu sebelum dia kembali harus ditutup pintunya. Jadi sebelum dia kembali ke Sevilla udah tutup. Aduh. Tapi yang menarik tuh dari 10 nama tadi itu Luke Shaw. Karena kalau menurut saya pribadi ya, Luke Shaw itu memang bukan tipikal fullback yang agresif ya, nggak yang tusuk-tusukannya tapi saya lihat memang Shaw terbatas di masalah kecepatan. Dia nggak kenceng-kenceng amat dia kan. Tapi masih ya kayak kalau lagi top perform dia saya sih ngelihat dia salah satu jajaran fullback yang patut diperhitungkan. Tapi kalau kenapa kamu masukkan Luke Shaw? Luke Shaw nggak konsisten. Masalah konsistensi. Masalah konsisten. Itu masalah konsistensi sebenarnya, hal yang mendasar. Berarti kalau dari situ bisa ditarik kesimpulan nggak kalau saat ini ya Telles ada di atasnya Shaw? Ya. Meskipun Telles itu lemah saat track back, itu tapi dalam hal konsistensi permainan di level seenggaknya 70 menit pertandingan lah, dia masih bisa level headed gitu, masih bisa kalem. Tapi kalau Luke Shaw, nggak tahu kenapa saya kehilangan minat melihat Luke Shaw main sejak paruh pertama musim kompetisi. Hampir itulah, setelah itu nggak begitu tertarik. Kalau Rashford nih kan sebenarnya musim ini itu pengecualian sebenarnya. Kalau aku melihat Rashford, kamu tahu kan pas ketika Wayne Rooney sempat diisukan mau pindah ke Chelsea, Mourinho itu, terus akhirnya United ngasih gaji, naikin gajinya Rooney, dan akhirnya Rooney bisa perform gitu kan. Pas kemarin nonton Liverpool, awalnya aku mikir apa mungkin Rashford ini mau dibuatkan perlakuan khusus seperti Wayne Rooney misalnya kan, dengan menaikkan gajinya atau menjadikan dia pemain yang spesial. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, Rashford ini masih muda gitu loh, meskipun dia potensinya belum maksimal, tapi belum dia belum memberikan kontribusi yang bisa dibilang sejajar gitu dengan apa yang telah diberikan sama Wayne Rooney gitu. Faktor kedua adalah kalau misalnya kamu mau main bola, ya fokus main bola gitu. Meskipun kamu mau ngasih makan anak-anak sekolah ya nggak apa-apa, kasih makan, tapi nggak usah kayak Hector Bellerin juga bos, kayak gitu. Jadi Rashford ini sebenarnya aku masih 50-50. Kalau melihat mainnya lawan Liverpool kemarin itu ampas banget. Aku nggak tahu itu Rashford kena mental dan nggak bisa recover lagi, atau memang dia cuma butuh break
dan mulai musim baru sampai betul-betul kepalanya pikirannya tenang. Tapi Rashford aku masih 50-50. Kalau Kecenderungan yang dia aku pindah nggak apa-apa sih. hmm, Kalau dia mau pindah nggak apa-apa. hmm, mumpung dari segi Mm-mm. usia sebenarnya masih menjual sebenarnya kan. Iya, iya. Tapi kalau terkait performa Rashford sebenarnya bukan hanya pada saat di Liverpool kemarin, Iya, sebelum-sebelumnya di match juga. sebelumnya seperti itu. Mm. Tapi di satu sisi aku ngelihatnya itu ada faktor dari si Ragnik juga dan staffnya ya. Karena kayak gini, aku lihat spesifiknya menurunnya performa Rashford itu Mm-mm. kepercayaan dirinya itu sudah turun. Turun, ya. Tapi di setiap dia ada momen pegang bola, dia selalu berusaha pengen lewatin pemain tuh. Mm. Mm. Kalau yang aku lihat ya, kalau misalnya Ragnik atau stafnya bisa melihat performa Rashford seperti itu, seharusnya Rashford itu diminta bermain simple aja. Mm. Gak usah dulu dribbling, gak usah dulu mau coba penetrasi, menusuk gitu kan. Karena itu spesialisnya Rashford dulu kan. Iya. Dari cut inside gitu kan, dari sisi kiri langsung yang cetak gol gitu ke arah gawang. Mm-mm. Karena kalau misalnya dipaksakan, ya bakalan kayak gitu. Jadi mempertontonkan kebodohannya Kebodohannya, iya. Rashford, Iya, iya. ya kan? Iya. Tapi kalau di posisi Rashford ini, aku sih ngelihatnya kalau dipertahankan oke, kalau dijual juga nggak masalah. Iya, Kalau sama. aku ya. Aku juga di posisi yang itu. Dipertahankan nggak apa-apa, Eh, dijual monggo. Kalau yang berkaitan dari momen yang dulu kayak Wayne Rooney kencang-kencangnya gosip bakalan dikeluarin. Nah, Satu poin memang ya kayak yang tadi kamu bilang, dia belum ada bisa memberikan kontribusi apa-apa. Sedangkan Rooney dulu memang sudah kelihatan tuh. Dan yang jadi pembeda satu lagi, Rooney itu dulu mentalitas emosional itu kelihatan tuh. iya, iya. Temperamennya tuh kelihatan tuh. Kita juga kalau nonton tuh kan, kalau udah di lapangan, pemain lawan itu nggak ada main-main, dia dihajarnya semua. Sedangkan Rashford ini kalau sudah kehilangan bola nunduk jalan gitu kan. Iya. Kan itu yang mengurangi kayaknya ya kita buat nonton bola lah, kayak lemes ngapain sih gitu kan. Jadi dua hal itu sebenarnya jadi faktor yang kalau mau disamakan posisi seperti Rooney dulu kayaknya ya Tahu lah bakalan ya. hal jauh. Mau dinaikkan gajinya kalau kayak gitu juga ngapain gitu kan. Iya, betul. Kalau Tapi kamu nggak tahu juga kalau faktor ketiga karena kemarin yang habis cedera dia, yang cedera bahu kan. cedera bahu, iya. Cedera Subasa tuh. Tapi masalahnya iya. Tapi masalahnya dia nggak bisa kayak Subasa habis cedera bahu langsung perform dia. Rashford habis cedera tambah jelek. Kalau kamu siapa aja yang kira-kira layak dibuang? Dari yang nama tadi, Pogba aku oke. Yang maksudnya yang setuju ya. Pogba, Lingard, Cavani aku pengen dipertahanin. Ya, oke. Cavani karena di satu sisi aku ngeliatnya walaupun misalnya si kawan ini gajinya tinggi, tapi dia nggak terlalu neko-neko nih. Betul. Kalau yang kelihatan ya, kita nggak tahu nih di ruang ganti kan. Betul. Kemudian tapi anggap aja lah Cavani keluar karena kayaknya sudah terlalu tua gitu kan. Jadi 3, Pogba, Lingard, Cavani, Nemanja Matic sudah juga keluar. Juan Mata. Kemudian Ligren. Oh itu ya. Itu sudah nggak masuk. Ligren ini nggak ada guna. Nggak ada guna. Dia tuh cuma buat bersih-bersihkan sepatu De Gea kayaknya sama Henderson tuh dia. Kacau tuh orang tuh. Kemudian the one and only Phil Jones. Kemudian Teles aku nggak terlalu suka. Oh, justru kebalikannya ya. Iya, Teles aku nggak terlalu suka. Dulu sebelum pas awal-awal dibeli, pas nonton dia zaman di Porto, lumayan tuh gitu kan. Pemain Brazil, pasti skillful gitu. Tapi bermain di Liga Inggris tuh butuh speed. Itu yang kurang dari itu Teles kurang. Itu yang kurang dan itu yang paling penting di Liga Inggris kalau menurutku. Iya. Dia kan secara fisik nggak ini. Nah, jadi tapi kalau misalnya dibilang ngambil set piece sepak pojok atau bola mati, oke lah gitu kan. Nah, tapi
justru poin paling penting itu yang nggak ada di Teles gitu kan. 8 kemudian AWB aku pertahanin. Astaga, kok dipertahankan loh? AWB memang kalau kita bandingkan dengan Rhys James, Eh, TAA, eh, si kawan ini ya mau berapa kali uji tes dan nano juga bakalan terlalu terbawa, tapi aku masih menaruh harapan kalau aku pribadi ya, nggak tahu nih dengan si Ten Hag apakah dia, aku ngelihatnya dia ini masih ke si Sergio Des. Di Sergio Barca Des, Des, Barcelona, ya, cadangan dia kan? ya dulu kan itu dari di Ajax kan, gitu. Walaupun memang di pemberitaan nggak ada sih kalau aku lihat, tapi kemungkinan pemain-pemain lamanya itu bakalan ditarik untuk entah itu jadi pelapis atau mau dipromosikan jadi starting. Terus siapa lagi? Habis. Itu 9, kemudian Martial. Oke. Martial ini kayaknya sudahlah, biarlah di Spanyol aja. Karena kemarin aku nonton matchnya Sevilla Madrid itu. Oh ya. Itu memang betul-betul anti klimaks banget buat dia. Jadi yang seharusnya pelanggaran buat Sevilla kemudian kartu merah buat Madrid, Federico Valverde kalau nggak salah. Ujung-ujungnya malah dia yang kartu kuning karena sok-sok mau emosi marah gitu kan dengan ekspresi tatapan mukanya gitu. Iya. Padahal daya jelajahnya dulu pada saat awal dari Monaco tuh daya jelajahnya tinggi kalau kita lihat kan. Punya kecepatan, ya bisa switch play dengan winger, tapi sekarang kayak memang kena mental sejak nomornya diambil sama Zlatan, sama si Tuhan. Zlatan. Mental bos, nggak aman. Jadi kalau misalnya dari aku tuh itu Pogba, Lingard, Cavani, Matic, Mata, Grant, Jones, Teles, Martial sama Rashford. Maguire? Kok nggak ada nama Maguire di sini? Maguire itu aku masih di tahap nggak usah jadi kapten, tapi tetap di MU aja nggak apa-apa. Oke. Karena aku sih ngelihatnya memang musim ini amburadul. Musim lalu di tangannya Ole itu bagus dia. Bagus kan, karena dan kelihatannya itu pada saat dia nggak bermain lebih hancur nih MU. Artinya Maguire tuh ada kontribusi kan. Nah, kita nggak tahu nih apakah memang ini pengaruh dari gaya kepelatihan si Ragnika, apa memang dari personalnya si Maguire, atau mungkin ya seperti pemberitaan ada faktor Ronaldo nih di ruang ganti. Akhirnya jadi keder nih, jadi minder nih si kawan ini kan. Ronaldo udah bicara mental apa lain-lain. Padahal dia padahal Maguire yang pakai ban kapten kan. Mungkin biarin aja lah masa bodoh kayak gitu mungkin minggirnya si Maguire nih kan. Jadi kalau aku Maguire murni ada dua hal kenapa misalnya dia bertahan aja. Yang satu karena sebenarnya mungkin musim ini aja, siapa tahu musim depan bisa seperti musim sebelumnya. Walaupun nggak bagus-bagus banget tuh musim sebelumnya gitu kan. Yang kedua karena masalah jangan percuma lah itu 80 juta. Sayang. 80 juta bos. Back termahal ya kan. Gitu jadi itu sih kalau yang aku lihat Maguire. Aku Maguire itu kayaknya mulai nggak sehat otaknya setelah perkelahian di Athena kayaknya itu. Di bar. Kayaknya setelah dari situ kayaknya dia tuh mulai agak sengklek kepalanya tuh. Tapi iya. Tapi memang benar sih waktu di Solskjaer, waktu eranya Solskjaer itu Maguire, kalau nggak ada Maguire tuh United kayak kehilangan satu figur di lini belakang kan. Tapi setelah di Ralf Rangnick dia jadi kayak kurang
kurang menggigit seperti Ole itu karena katanya Hmm. selama dalam 12 bulan terakhir Maguire itu main dengan painkillers. Jadi dia dikasih painkillers supaya bisa tetap main dan perform, dan itu aku jadi ingat sama Charles Puyol yang cederanya banyak tapi tetap main. Masalahnya Maguire nggak bisa menyamai mentalitasnya Puyol gitu, dan mungkin faktor Ronaldo juga memang pengaruh. Kalau kita melihat Maguire adu argumen dengan wasit atau sama pemain lawan, itu kayaknya dia cuman apelo kayak gitu doang kan. Kalau Ronaldo tuh enggak, itu gesturnya iya, terus ekspresinya iya. Kalau Maguire tuh apelo tentunya. Jadi karena ini aku baru tahu juga kalau misalnya Maguire pakai dipaksa pakai painkillers. Mungkin bagi teman-teman yang biasa main PUBG, jadi pelajaran ini ya. Sebelum pakai painkillers, pakai bandage dulu. Setelah pakai bandage, painkiller, baru medkit tuh. Biar lo bertingkat tuh. Kalau painkillers memang cuma sebentar, cepet dia tapi sebentar. Jadi bandage kalau masih punya ya kan, baru painkiller, baru medkit tuh. Banyak-banyak bawa, jangan cuma 2-3 bawa di tas. Makanya tasnya jangan level 1. Level 3. Yang penting dibawa itu ini Teflon. Malah bahas PUBG. Nah, itu kan ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini pemikiran liar nih. Kita nggak tahu nih gimana nanti Ten Hag, apakah memang seperti yang kita bahas gitu kan. Tapi kita anggaplah dulu, karena kemungkinan besar pemain-pemain ini entah nggak berapa persen dari yang kita sebutkan tadi bakalan keluar. Tapi bakalan banyak keluar. 2-3 pemain itu sudah banyak tuh. Sudah banyak, ya. Kan? Nah, ada yang keluar, pasti harus ada yang masuk gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya jadi problematika yang jadi lingkaran setan. Pelatih baru, pemain baru, pasti butuh waktu untuk beradaptasi kan. Entah adaptasi lingkungan di negara Inggris atau di Manchester, entah itu komunikasi di internal gitu kan. Karena kan MU ini uniknya, ini klub yang demanding nih, entah manajemennya atau supporternya kan. Kayaknya lebih ke supporternya. Kalau manajemennya kayaknya masa bodoh. Yang penting cuan ya. Yang penting cuan, dapat penjualan dari merchandise. Kalau manajemennya kayaknya masa bodoh mereka. Yang demanding ini supporter ini supporternya bling sat. Nah, supporter demanding yang benci banyak gitu kan. Menang dihujat, kalah dimaki ya kan. Iya. Jadi ini pasti bakalan butuh penyesuaian lagi, makanya ya kita kembali ke kayak yang awal tadi, jangan kita terpaku ke framing di luar nih kan. Gimana si Ten Hag, siapa nanti yang masuk. Tapi kira-kira nih dari pemain keluar nih, siapa nih yang cocok masuk nih jadi pembelian Ten Hag? Entah mungkin dari Ajax ada yang perlu diboyong kira-kira ke United yang cocok main di Liga Inggris. Mungkin karena kayaknya Rangnick sudah ngasih insight ke Ten Hag kalau sektor yang harus dibenahi itu lini belakang dan lini tengah itu kan. Mungkin tadi faktor Sergino Dest mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Mungkin ada nama Sergino Dest nanti, karena selama ini Sergino Dest nggak pernah masuk radar kan, nggak pernah ada radar terkait-kaitkan sama United. Kalau dari Ajax mungkin Mazraoui. Oke, ya. Mazraoui, itu Mazraoui. Atau mungkin United bisa membujuk Mino Raiola untuk membeli Achraf Hakimi. Hakimi dibeli PSG kemarin berapa ya? 70-an ya? 4 ya, agak-agak mahal sih kayaknya. Atau 35 atau berapa itu nggak tahu. Kimi. Ada untuk gelandang mungkin Van de Beek dapat tempat nanti ini.
balik ya. Ya, Van de Tapi Beek. kira-kira Mm-mm. aku sih ngelihatnya Van de Beek ini memang orang kan karena bilang dulu di zamannya Ten Hag itu bahkan Van de Beek itu sempat masuk nominasi Ballon d'Or loh. Mm. Dan yang aku takutkan ya Van de Mm-mm. Beek ini sudah terinfeksi Mm. oleh pemain-pemain ya di lingkaran United kan. Jadi kalau misalnya mau diharapkan balik ke United itu bukan Van de Beek yang dulu, tapi itu pemikiran gue ya. Jadi Mm. curiganya ini pemain udah kena mental juga nih, ya kan? Ya, Nah, tapi kalau aku gimana? kalau aku ngelihatnya kalau melihat personalitinya Van de Beek kayaknya belum Ya? belum dia tipikal yang kalem kayak gitu kayaknya ya secara jelas. Dan kalau melihat filosofi bermainnya Ten Hag yang vertikal direct gitu kan, dengan harus ada satu hole nomor 10 dan kalau kita melihat Bruno mungkin dengan Pogba keluar dan otomatis satu gelandang di satu slot di lini tengah itu kosong, mungkin United akan mempertimbangkan untuk membeli Ryan Gravenberch dari Ajax juga. Tapi kalau misalnya itu nggak terrealisasi, mungkin Bruno akan di drop ke tengah jadi pivot sama entah Fred atau McTominay dan Van de Beek jadi nomor 10 di depan. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Satu pemain lain yang mungkin akan jadi incaran United di musim panas nanti kayaknya sih Darwin Núñez. Striker Benfica. Kayaknya Darwin Núñez ya. Karena yang aku lihat kayaknya tadi Darwin Núñez baru saja menolak tawaran dari siapa gitu 40 juta euro. Jadi mungkin Darwin Núñez satu striker lagi. Yang jadi tanda tanya ini Mason Greenwood itu bakal dapat tempat enggak nanti nih? Aku sih ngelihatnya Ten Hag dengan Ragnik ini tipikal pelatih yang percaya pemain memanfaat bukan pemain muda, tapi memanfaatkan pemain yang secara nilai itu enggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi yang sebelumnya nggak diperhitungkan dinaikkan tuh, gitu kan? Karena kalau pemain muda nggak tahu juga ya. Aku takut nih seperti pemain muda Lingard yang sampai sekarang masih jadi itu wonderkid loh. Wonderkid forever kan? Wonderkid forever dia. Si Greenwood ini kalau dari personality Greenwood nggak yang macam-macam, kayaknya sih bakal dipakai. Gitu. Jadi kayaknya sih kalau 1 tahun pertama ini bakalan memanfaatkan nih. Seperti James Garner tuh kemungkinan bakal dipanggil kalau menurutku. Aku juga iya. Ya kan? Tapi kita nggak tahu nih. Memang kalau kita lihat klip-klip dia di Championship, oke tuh. Tipikal yang memang klasik midfield nomor 6 di Liga Inggris kan. Passing, crossing yang diagonal, through pass gitu kan. Tapi itu level championship ya. Ini beda bro. Premier League nih ya kan. Karena dulu Garner sudah sempat juga dipromosi ke tim utama United. Tapi ternyata ya mental yang lagi berbicara gitu kan. Mentalnya dia itu championship gitu kan. Tapi kalau yang dari pemain Ajax ya kayak yang tadi lah Mazraoui, Gravenberch. Di luar dari itu kira-kira siapa lagi? Selain Darwin Núñez ya. Selain Darwin Núñez. Paulo Dybala mungkin. Gratis. Memanfaatkan momentum mana ya? Kondisi di sana lagi kurang bagus ya. Iya, gratis lagi kan. Atau United mungkin mau mencari alternatif yang sedikit agak radikal. Luis Suarez. Jujur aku udah trauma pembelian pemain-pemain yang tua-tua kayak gitu tuh. Apa ya? Kan Ronaldo, Cavani gitu kan.
Ibra, Ibra. siapa lagi yang pemain-pemain sudah di ujung-ujung anunya itu masih Nah, di kalau di diambil. Liga Italia, Liga Spanyol mungkin masih Iya, oke. iya, iya. Tapi Kalau di Liga Inggris, tapi ah, tapi persamaan dari keempat pemain itu, hmm? tiga pemain itu, Ibra, Cavani, Ronaldo, mereka nggak pernah mengecewakan kan? Karena memang sudah tua gitu kan. Jadi, Enggak, Pak. Maksudnya ekspektasinya itu melebihi ah, apa yang dibayangkan orang gitu kan? iya Iya iya, kan? memang jadi kayak mereka memang sebenarnya didatangkan itu Buat nampar pemain. mungkin iya di titik beratnya itu buat moral bus buat yang ini Eh, di ruang ganti gitu eh, kan. eh, 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 eh. Tapi ya kalau kita bicara konteksnya ke United Mm-mm. dari nama-nama pemain tua itu ya sampai saat ini nggak ada hasil. Beda Mm. dengan Suarez gitu di Atletico Madrid dia sudah kasih gelar juara loh, Iya, iya, ya kan? iya. Ronaldo di Juve udah kasih gelar juara dia, udah Iya. dapat juara dia di Mm-mm. Liga Italia gitu. Cavani juga. Ya di PSG dia PSG ya. dia kan. Mm-mm. Jadi tapi kalau dari yang pribadi misalnya yang radikal kayak gitu bukan tipikalnya Ten Hag United. kalau aku Bukan lihat ya. tipikalnya Ten Hag. Oke. Sama Ragnik karena Ragnik katanya kan memang dia punya gaya membeli pemain Yang harga yang memiliki value tinggi tapi harganya harganya murah. Iya. murah. Iya. Tapi Dan balik bisa dijual lagi. ya, dan bisa dijual lagi Nah, dengan harga mahal. tapi itu udah di posisi di klub yang keuangannya pas-pasan, coy. Iya, iya, ya. Ini di United kita nggak ada masalah keuangan nih kan? Nggak ada masalah keuangan, tapi ada masalah sama manajemen. Iya, Mirip sebenarnya. manajemen dan demanding supporter pengen pemain bintang kan? Kita nggak tahu nih Ragnik ini tipe opa-opa yang nurut-nurut aja atau memang punya karakter nggak mau disetir nih kan? Kalau aku ngelihatnya karakternya Ragnik bukan yang tipikal disetir, tapi dia mainnya kayak orang tipikal Underground. karakter orang Jawa gitu loh. Yang kalau halus tapi Jokowi dong. iya kayak Pak Jokowi. Coba aja lihat kalau dia di konferensi pers, kalem gitu kan, tapi menohok gitu anunya, omongannya. Oke, tapi kalau misalnya United nggak mau alternatif radikal, aku sempat lihat si Christopher Nkunku yang pemainnya Leipzig. Cuma Oke. lagi-lagi kita awam soal Bundesliga dan kita nggak tahu gimana performanya Nkunku. Cuman di Nkunku ini di FUT sering banget dia masuk. Jadi kayaknya memang jago pemain ini. Nkunku ini kan dari PSG sempat di Spurs kalau nggak salah dulu dia si kawan ini. Jadi udah pernah mencicipi Liga Inggris. Nkunku. Cuman ya itu tadi kalau misalnya kita mau rekap lah, berarti di kiper masih aman lah ya? Kiper aman. Aku pengen mengomentari satu hal soal kiper ini. Di Twitter, ya pandit-pandit Twitter lah yang luar, yang luar sih terutama. Aku paling sebel sama pandit yang mengomentari United itu cuma main 10 pemain. Oke. Karena siapa bola matinya? Karena kata mereka De Gea itu nggak main sebagai pemain United. Karena De Gea itu titik mati di United, nggak bermain seperti Ederson dan Alisson misalnya, nggak distribusi bola, play out defender kayak gitu, play out ball playing goalkeeper, dan itu bikin aku sebel karena yang nggak semua kiper itu harus disamakan dengan Alisson sama Ederson gitu. Kalau misalnya manajer pengennya mainnya vertical direct, bola jauh kayak gitu ya, mau nggak mau memang De Gea lebih cocok dibanding Henderson, dan lagi-lagi mereka membandingkan De Gea dengan Henderson atas dasar Henderson lebih jago dalam keeping bola dan distribusi bola-bola. Tapi itu apa sih, kenapa kalian harus mencekoki fans dengan main 10 pemain, nggak kayak Ederson, Alisson. Nah terus ngapa? Karena sebenarnya memang
Dean Henderson punya kelebihan itu, tapi kalau dari segi apa responsif dari kemudian masalah save ya, ya De Gea lebih unggul walaupun kedua pemain aku nggak tahu Dean Henderson itu kalau dari sisi one on one penalti gimana, karena kalau De Gea memang kayaknya lemah dia. Lemah sekali kalau kan. Tapi aku juga setuju itu sih kan sebenarnya poin yang kiper-kiper sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan. Tapi kalau misalnya dituntut harus yang kayak model Ederson yang bisa keeping bola, kemudian bisa distribusi bola, atau kayak siapa lagi? Ya Manuel Neuer gitu kan. Neuer, ya. De Gea memang tipikalnya ya, dan spesialnya selama ini yang jadi save yang stopping dia. Stopping kan. Jadi Dean Henderson aku ngelihatnya aku sih nggak nyangka ya, jadi masih tetap dia jadi pilihan kedua. Walaupun sebenarnya Dean Henderson mau dia jadi yang nomor 1 di belakang di kiper United, aku juga sebenarnya nggak masalah karena dia masih muda sekali, gitu kan. Cuman yang jadi titik lemahnya itu aku masih dia ini pemain Inggris. Ada perlakuan spesial memang kalau pemain Inggris. Jadi jangan sampai seperti performanya Jordan Pickford itu sebenarnya walaupun dia kiper utamanya Inggris, tapi biasa-biasa aja sebenarnya. Biasa-biasa aja, kan? Iya. Dia cuma ngelempar-lempar badannya doang, kan? Buang-buang badan gitu kan. Aku malah lebih suka dulu di zamannya Sergio Romero jadi kiper kedua. Oh ya, jago ya. Iya. Jadi entah karena Sergio Romero dia sudah memasuki usia jadi nggak terlalu banyak juga dibanding-bandingkan dengan De Gea, oke aja gitu kan. Dean Henderson ini sebenarnya nggak muncul aja di pemberitaan karena nama Dean Henderson kurang menjual di media. Kalau menurutku, dan dia dari orangnya juga nggak terlalu vokal di medsos, posting-posting yang aneh-aneh gitu kan. Tapi aku juga baru dengar tuh yang terkait opini yang De Gea itu sebenarnya jadi kartu mati. Oh banyak gitu. Opini itu banyak, pandit-pandit luar yang setiap pekan itu menjabarkan statistik data, visualisasi data itu banyak yang ngomong kayak gitu, dan itu bikin apa sih orang ini ngapain coba. Pokoknya standarnya mereka Ederson sama Alisson udah. Karena mungkin kalau gayanya Pep Guardiola memang build up dari bawah dia kan? Iya. Kalau build up dari bawah sama klub ya build up dari bawah. Kita ingat dulu dari zamannya Fabian Barthez, Edwin van der Sar, Roy Carroll, siapa yang Tim Howard gitu kan? Mark Bosnich. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh yang build up dari bawah tuh. Kiper Inggris ada satu lagi yang ini yang apa? Siapa? Yang luput dari ini yang sempat digadang-gadang bagus, tapi ternyata jelek. Tapi Butland. Iya, Jack Butland. Sekarang nih kipernya Burnley apa ya? Burnley bukannya Nick. Iya. Siapa? Iya masih ini. Jadi Butland itu kan dulu dari Stoke City. Tapi udah pindah dia kemarin minggu lalu aku tonton tuh. Memang dia masih di Premier League. Memang dia masih Premier League. Dia ini kok cedera gara-gara cedera lama. Jack Butland. Nah dari kiper berarti masih aman aja. Kalau di belakang tadi ya Sergio Des, kemudian si Mazraoui. Central back atau fullback kiri? Fullback kiri. Aku nggak ada bayangan kalau masih tetap Teles. Masih Teles. Cuma mungkin ini kan bisa Dalot, ada Brandon Williams juga, gitu kan? Atau Tyler Blackett dibalikkan. Atau Cameron Borthwick Jackson.
Dari mana itu Nama sekarang? panjang, nama panjang betul. Mau kasih name set panjang betul namanya Borthwick Jackson. Oke, kalau kemudian di midfield tadi ya kita ikutkanlah si si Van de Beek. Mm-mm. Bruno kemungkinan bakalan di ini dengan box to box mungkin atau nomor tandemkan lah. Karena Van de Iya, Beek di belakang striker atau nomor 10. mungkin ya, mungkin kemungkinannya ya. Masih ada yang perlu ditambah nggak di tengah nih? Sebenarnya butuh satu gelandang yang kalau sepanjang musim ini dan musim lalu itu kan Fred sama McTominay ini pemain yang ada di waktu yang tepat. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kualitas, Hmm. mereka itu sebenarnya limited, nggak Hmm. nggak banyak yang bisa ditawarkan kan. Eh, Hmm. Butuh sebenarnya satu gelandang yang bisa membaca dan menjaga kedalaman lini sehingga Hmm. back tengah itu nggak perlu nggak keteteran untuk menjaga space yang kosong saat ditinggal pada saat build up, dan itu yang terjadi ketika Maguire sering kali naik buat mengcover space yang kosong saat ditinggal sama McTominay sama Fred. Jadi mungkin butuh satu gelandang yang di posisi itu sih yang kualitasnya di situ, dan mungkin Ryan Gravenberch cocok di situ kalau melihat opini-opini pandit. Tapi kalau mau yang sudah terbukti, lagi-lagi saya harus menyebut nama ini, dan itu sudah 3 musim saya sebut nama ini di Twitter. Ruben Neves. Oh. Ruben Neves itu kalau misalnya yang di gaya bermain MU sekarang ini, dia mau gantikan siapa dia? McTominay. McTominay. Jadi Bruno Neves lagi, Ruben Neves lebih statis, lebih jaga kayak perannya mungkin kayak Xabi Alonso, Michael Carrick, tapi kan secara physicality Ruben Neves masih lebih bagus, jadi daya jelajahnya masih tinggi. Sehingga dengan menggantikan McTominay, Fred jadi lebih leluasa, lebih mobile di sepertiga lapangan terakhir gitu kan. Seenggaknya itu yang bisa ditawarkan Fred dibanding McTominay, meskipun McTominay juga bisa-bisa aja diperankan sebagai attacking midfielder, tapi ya mungkin menggantikan McTominay kayaknya. Di sisi penyerang cuman ini aja, Darwin Núñez saja. Aku nggak mungkin kalau United mau ambil Lewandowski. Sudah itu bro, Lewandowski, ya. Udahlah, pemain tua nggak, nggak masuk sih. Atau mungkin kalau mau ambil striker dari Prem, bisa kali bajak Harry Kane. Nah, itu dia yang jadi Bisa kali bajak Harry Kane. Kalau yang Timo Werner nggak apa-apa. Chelsea ini salah satu klub yang punya juga sumber virus. Torres tuh nggak nyangka loh dulu jadi kayak gitu tuh. Iya. Shevchenko, iya. Adrian Mutu, Mateja Kezman. Iya, cuman Drogba aja yang kalau aku lihat sekarang nih Lukaku nih kan, Werner. Jadi kayaknya ya kalau dari segi pemain misalnya di Jerman dia masih oke harusnya Werner gitu kan. Tapi kayaknya memang Werner tuh nggak cocok dengan di Premier League, ya kan? Bukan dari salah si Werner juga kayaknya, memang nggak cocok aja gitu. Cuman kalau dari aku sendiri, dari nama-nama yang tadi, ya yang kalau mau yang mateng ya Harry Kane kalau memang bisa
di lobi ya karena dia kan udah dekat dengan City musim lalu. Iya, ada nggak ya? Cuman karena nggak tahu halnya apa jadi gagal gitu. Mm-mm. Tapi dari nama-nama tadi sebenarnya aku lebih ada satu nama yang 1-2 musim terakhir ini aku lihat ini cocok, bukan nggak tahu ya cocok apa enggak, cuman di Premier League? performa klubnya itu Premier League itu sudah terbukti kalau yang aku lihat. Aku tebak dari Premier League kan, Ya, bajunya warna biru. bukan. Oh, bukan, berarti ya salah orang aku. bukan Didi. Oke. Gue pikir di. Declan Rice kalau aku lihat sih. Declan Rice baru saja nolak proposal ketiga West Ham. Karena kayaknya bukan. sih Ya, nggak tahu nih apakah ada besar faktor David Moyes atau dia ragu dengan kalau pindah ke United bakal jadi karirnya turun gitu kan. Cuman kalau misalnya dibilang untuk pos di tengah itu butuh sosok yang memang kuat tuh, punya fisik bagus gitu kan. Tapi bisa juga yang lari ke depan gitu, jadi tiba-tiba muncul tuh kan. Pemain hantu kayak Paul Scholes. Iya, jadi Declan Rice tuh DMF tapi pada saat pemain lain sudah turun secara fisik, dia masih jaga anunya. Masih prima, masih jago kan. Nah, sama James Garner nggak tahu bisa di ini nggak, karena kayak tadi Ten Hag sama Rangnick kayaknya aku lihat tipikal pemain yang mau bisa menaikkan nama pemain kemudian menjadi pemain papan atas gitu. Tapi kita nggak tahu lagi dia levelnya championship sejauh ini. Ya betul. Kalau ini Yuri Tielemans dia free transfer loh akhir musim ini. Iya. Ya. Bisa kalau misalnya kalau aku lihat ya. Jadi Tielemans, Bruno, Van de Beek gitu kan. Atau kalau mau tetap ini Tielemans kan sebenarnya di Leicester juga bukan yang DMF nomor 6 yang statis kan. Bukan. Dia lebih CM yang beroperasi di sebelah kanan, dia selalu CM-nya. Gitu kan. Walaupun memang dia punya postur dan kapasitas bisa jadi breaker dari serangan dari lawan, jadi pemutus serangan gitu kan. Kalau nama-nama yang aku sebutin, siapa yang menurutmu kamu pengen main di United? Ini khusus gelandang ya. Gelandang tadi Ryan Gravenberch, terus Declan Rice, Yuri Tielemans, siapa tadi yang aku sebut, Ruben Neves, Bissouma, Ndidi. Selain dari yang aku bilang tadi, kalau Declan Rice kan tadi aku bilang ya. Iya. Yves Bissouma. Ya, itu sudah ditempa ilmu hitam, kurang apa lagi dia. Iya. Ruben Neves aku ngelihatnya dia nggak cocok kalau mau dijadikan nomor 6 sendiri. Nggak bisa. Atau nomor 8 kan. Dia harus ada yang tipikal, harus ada Kante misalnya yang cover dia kan. Iya. Nggak bisa, karena sekarang kan titik lemahnya MU itu di nomor 6 nih, di DMF-nya di pos yang ditinggalkan Carrick dulu nih kan. Nah, itu yang makanya kalau Ruben Neves, kecuali nih Ruben Neves nih jadi pelapisnya Bruno, sayang kan? Sayang banget gitu. Banget, jadi masih ada. Jadi karena masih ada Bruno, aku ngelihat Neves nih nggak terlalu nanti jadi nggak maksimal kalau aku ngelihatnya. Nah, kemudian si Tielemans itu tadi hampir mirip nih posnya dengan Neves nih. CM sebelah kanan yang nggak yang winger tapi di tengah dia kan. Kemudian siapa lagi tadi? Bissouma, Ndidi. Ndidi mungkin tipis lah ya, Ndidi, Declan Rice, Bissouma. Karena ini pemain-pemain yang memang mainnya itu di sekitar lingkaran tengah lapangan aja kan. Situ aja. Mungkin 3 pemain ini kalau kita mau
lihat dari segi hal yang kekurangan lini tengah United itu kan di situ tuh, karena Hmm. McTominay, Fred itu ya angin-anginan. Kadang kalau bagus ya bagus gitu kan, Hmm. Hmm. jelek hancur banget gitu kan, tapi lebih banyak hancurnya. Hmm. Nah, tapi kita sudah terlalu banyak dibahas United sampai lupa untuk preview Arsenal United. Mungkin Oke. singkat aja lah Heeh. untuk prediksi Arsenal United nanti. Hmm. Secara pribadi, walaupun misalnya ini dari performa tim sudah menurun di 5 musim terakhir, Hmm. tapi aku masih menantikan pertandingan ini, Arsenal United. Hmm. Secara peluang, kalau dari Mirwan ini main di Emirates, Hmm. peluangnya kira-kira bagaimana nih? Siapa yang bakal lebih unggul? Arsenal sebenarnya lebih diuntungkan dari segi ini ya, faktor tim tuan rumah ya, sama mental mereka kemarin pasti motivasinya lagi naik karena habis menang lawan Hmm. Chelsea 2-4 kan, itu pertandingan yang apalah itu pertandingannya. Derby London ya. Derby London. Sementara United habis dibantai 4-0 sama Liverpool dan tandang lagi kan. Hmm. Kayaknya United nggak ada yang lebih superior dari satu dengan yang lainnya sih kalau menurutku. Karena tim ini sama-sama punya titik lemah kalau menurutku ya. United di lini belakang, terus Arsenal itu Granit Xhaka sebenarnya jadi titik lemah, tinggal diprovokasi aja itu di Granit Xhaka udah. Iya iya. Mungkin hasil imbang mungkin kalau nggak, kalaupun menang skornya tipis. Siapa nih menang maksudnya nih? Aduh. Menang United. United. Menang United. Kalau aku menang United. Kayaknya. Arsenal itu sama, dia diuntungkan faktor tuan rumah sama mental, kemarin baru menang lawan Chelsea. Walaupun seperti itu, sialnya United itu nggak ada faktor yang menguntungkan dia. Karena di match-match terakhir ini atau 1-2 bulan terakhir lah, United itu tidak pernah ada kayaknya memberikan kejutan yang apa ya, ya kayak Arsenal kemarin kan itu kejutan sebenarnya. Orang banyak memprediksi ya Chelsea bakalan menang mudah setelah Arsenal kalah 3 kali beruntun gitu kan. Ya walaupun itu tipikal tim mediocre sebenarnya, tiba-tiba menang tim besar gitu kan. Burnley, Brighton pun bisa kayak gitu kan. Tipikal mediocre tuh sebenarnya. Tapi ini konteksnya United sama Arsenal tuh sama-sama memang lagi turun nih. Dan sialnya United itu nggak pernah ada kasih kejutan yang ya sebenarnya inilah kesempatannya. Arsenal itu diunggulkan secara ya dari match-match yang terakhir ini dari sisi tuan rumah juga. Kita nggak tahu apakah Ronaldo masih punya daya magis di pertandingan penting seperti ini. Tapi kalaupun misalnya disuruh lihat peluang, sama seperti pertandingan lawan Liverpool kemarin, betul-betul kayak nggak ada harapan MU menang kalau aku ngelihatnya. Tapi kita nggak tahu nih daya magis Ronaldo sama Bruno masih ada apa enggak gitu kan. Iya. Atau ya Arsenal kembali lagi seperti setelan tiga pabriknya kan, yang kayak gitu lagi lah, yang aneh-aneh kan. Nah, tapi kira-kira dari sisi gameplay lah, kira-kira nanti match ini bakalan Arsenal yang bakalan ambil inisiatif penyerangan, atau mungkin dua-duanya bakalan saling serang, atau bagaimana? Kalau dibilang saling serang kayaknya enggak ya. Mungkin Arsenal lebih mendominasi kalau aku, karena kalau aku sebenarnya suka banget lihat mainnya trionya Arsenal tuh.
Bukayo Siapa? Saka, Saka, Odegaard. Odegaard sama Emil Smith Rowe. Oh, oke. 3 pemain ini kalau misalnya mereka benar-benar di mentalitasnya lagi bagus, lagi benar, mainnya benar, itu bisa merepotkan lini belakangnya United. Siapa lagi United Varane masih cedera kan. Terus Odegaard Smith Rowe bisa mengeksploitasi sisi kanannya United kalau United mainkan Diogo Dalot. Karena kalau misalnya United mainin Diogo Dalot itu berarti United akan lebih menyerang dan pos di sebelah kanan itu akan lebih banyak kosong. Beda cerita kalau Wan-Bissaka. Nah, kalau misalnya Wan-Bissaka yang main, kemungkinan Arteta ini akan memainkan Martinelli mungkin kalau aku lihat. Karena Martinelli untuk take on pemain itu lebih bisa lah, lebih bagus dibanding Smith Rowe kalau sedikit sih. Tapi aku lebih suka lihat 3 pemain ini, pemain Arsenal ini yang menginisiasi serangannya Arsenal. Sementara kalau misalnya kita lihat United, Bruno, Sancho, Rashford, 3 dari 3 nama itu yang sebenarnya harus bisa jadi katalisator pada saat United nyerang. Tapi dari beberapa pertandingan justru mereka lebih sering frustasi lah, seperti yang kamu bilang tadi, lebih sering nunduk. Dan yang satu-satunya yang enggak masih bisa diandalkan ya cuma Sancho. Bruno sama Rashford itu dari beberapa pertandingan terakhir tuh kayaknya memang kena mental juga nih si kawan dua ini. beda sama Arsenal. Kalau misalnya kita melihat Arsenal, Bukayo Saka, Smith Rowe sama Odegaard itu tenang itu loh. Kalau kita melihat gesturnya mereka di lapangan, sekalipun timnya nggak bisa ngegolin, mereka itu masih kalem itu loh, masih bisa menjaga tempo, masih bisa menjaga emosi, dan ketika mereka kalah pun nggak seagresif dan eksplosif Bruno pada saat frustasi. Dan mungkin itu yang jadi membedakan di antara United sama Arsenal. Kalau aku melihatnya seperti itu. Iya, Arsenal memang dari trio gelandangnya Saka, Odegaard, Smith Rowe atau mungkin ada Martinelli. Memang lebih memberikan opsi variasi serangan ya, karena United ya porosnya kalau bukan Bruno, Sancho. Sancho sebenarnya juga apa ya, hasil akhirnya tuh nggak yang biasanya itu kalau dari Sancho memang dimulai dari Sancho, tapi masih ada 2-3 tahap lagi yang akhirnya masih jadi peluang, hanya sebatas peluang gitu kan, nggak ada yang selalu konsisten jadi tumpuan serangan yang mematikan gitu kan. Sedangkan Bukayo Saka, Odegaard sama Smith Rowe ya tipikal pemain ini. Memang Bukayo Saka dari sisi kanan, Odegaard dia bermain dia belakang nomor 10 kan. Lebih free roll dia memang penyambung antara 2 pemain ini juga, Saka dengan Smith Rowe. Smith Rowe dia jadi pelengkapnya Odegaard pada saat misalnya ada lost position atau yang buat backup gitu kan. Sedangkan kalau di United nggak ada. Harapanku sih jangan sampai Rangnick mengulangi taktiknya pas saat lawan Liverpool. Pogba. Anthony Elanga itu kartu mati betul tuh orang tuh. Memang nggak tahu apa yang diharapkan Rangnick. Karena kalau misalnya dibandingkan zamannya Dan James, James itu dia walaupun misalnya pada saat posisi penyerangan ya hanya mengandalkan kecepatan, tapi track back-nya dia itu bisa menjadi cover fullback gitu kan. Dan salah satu yang menjadi pertanyaan besar pada saat lawan Liverpool kemarin itu memang pemilihan formasi 3 pemain belakang, Lindelof, Jones, Maguire, kemudian AWB Dalot di sisi kiri. Kiri kanan ya. Ini sebenarnya formasi-formasi tipikal yang pada saat diterpa landa cedera pemain. Padahal sebenarnya United nggak ada cedera pemain. Cuman kalau misalnya mau coba Rangnick mau coba tes taktik kayak gini lawan Liverpool,
mungkin Ragnik perlu dikasih training ulang product knowledge. Liverpool ini lawan besarmu loh di Product knowledge. Iya kan, jadi di Inggris itu yang derby itu Manchester City, derby Inggris itu lawan Liverpool. Jangan sampai dianggap nih Liverpool ini lawan-lawan biasa nih kan. Karena pada saat lihat line up-nya itu minggu lalu juga, aduh apa ini kan. Nah, lawan Arsenal aku harapannya sih ya Dalot itu dibalikkan lagi ke kanan gitu kan. Pakai seperti biasa aja, 4 back, dua DMF, dua poros gitu kan. Kemudian 3 orang di belakang, 1 Ronaldo depan. Gitu. Harapannya Antonio Elanga jangan dimainkan kalau aku. Nggak tahu kenapa apa yang diharapkan, karena kalau misalnya track back nggak juga, lari juga enggak kan. Iya. Nah, tapi memang Arsenal bakalan lebih ngambil inisiatif serangan sih ya. Faktor tuan rumah kayaknya cukup menguntungkan Arsenal, apalagi baru menang derby London lawan Chelsea. Tapi kira-kira hasil paling besar nih imbang atau mungkin ada kejutan? Imbang kayaknya. Imbang ya. Tapi Imbang nggak tahu. skornya kecil atau mungkin bakal besar? Over 2 mungkin. Sepi kali berarti ya. Over 2. Atau over 2,5. Oke. Kalau misalnya dari aku sih ngelihat 60-40. 60 Arsenal. Arsenal ya. 60-40. Iya, kemungkinan paling besar imbang. Imbangnya berapa? Aku sih ngelihat sama seperti kayak Chelsea kemarin pertandingannya. Awal-awal banyak gol gitu kan. Iya. Walaupun nanti klimaks di ujungnya sama si Chelsea. Kamu kalau memperhatikan 3 pemain depannya Arsenal sama bandingkan 3 pemain depannya United, di belakang striker ya, itu Arsenal tuh finishing quality-nya masih jauh lebih bagus loh dibanding United. Iya, karena kita nggak tahu juga ya, memang faktor support lini kedua Arsenal itu lumayan aneh ya. Lumayan bagus, jadi nggak tahu, jadi memberikan perbedaan jadi di masalah eksekusi penyerang. Kalau gelandangnya Arsenal menurutmu Thomas Partey itu bagus nggak? Dibandingkan Lokonga, Xhaka, El Messi, ya kan? El Neni, ya kan? El Messi, gitu kan? Dibandingkan itu Thomas Partey masih di atas mereka. Ya, masih di atas mereka. Dan memang kelihatan banget pada saat kehilangan Thomas Partey itu langsung kayak bolong tuh lini tengahnya Arsenal. Kalau menurutmu kalau United harus mengeksploitasi satu lini di Arsenal, itu di bagian mana nih menurutmu? Sisi kanan. Tierney berarti? Bukan. Sisi kanannya Arsenal. Arsenal yang ini ya. Tomiyasu. Cedric kan Cedric ya, sekarang Cedric karena Tomiyasu ini ya. Nah, aku juga mikirnya kayak gitu. Karena kenapa sebagai sisi kanan? Sisi kiri juga sebenarnya oke, tapi aku melihatnya poros serangan Arsenal itu dominan dari kanan kalau aku lihat setelah Tierney cedera. Dulu pada saat Tierney berimbang tuh kanan sama kiri. Iya. Nah, di kanan ini porosnya itu di Bukayo Saka tuh. Ditambah lagi Tomiyasu masih belum main. Sekarang Cedric yang main. Jadi aku sih ngelihatnya yang pemain United yang bisa punya kesempatan untuk mengekspos itu dari sisi kanannya Arsenal. Aku sih ngelihatnya kayak gitu. Berarti kiri ya?
Iya sih dari kiri Kiri United United. kan? Oke, berarti Jadon Mm-mm. Sancho itu. Oke. Iya, iya. Kalau kalau Arsenal yang bisa Ah, expose dari United semua lini berarti ya. iya. Tahu yang anu nggak yang head map heat map yang Heeh. fuck gitu. Tahu. Jadi nggak tahu nih yang siapa yang berakhir fucked up ini nanti nih. Tapi kemungkinan besar aku ngelihat sih dari sisi eh, titik lemah M itu di kanan. Bukan kiri ya, bukan kiri. Bukan Teles, kalau aku lihat dia masih agak ragu-ragu maju. Jadi kalau track itu nggak terlalu ketinggalan banget. Mm-mm. Tapi Dalot itu Oh iya, Dalot tuh petualang dia tuh sampai agresif dia. iya agresif. Ya. Dan jadi titik lemahnya MU. Mm-mm. Nah, sebenarnya agresif itu nggak salah juga. Mm-mm. Kalau hasil akhirnya oke gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi nggak jarang jadi penembak burung. Mm-mm. Tapi seenggaknya masih bisa crossing meskipun nembak Iya burung sih. kan. Iya. Aku sih ngeliat kalau titik besarnya di sisi kanannya sih, tapi ya tengah bisa biasanya yang lawan Liverpool kemarin out of positionnya Maguire yang bikin jadi golnya Liverpool gitu Iya, kan. iya. Nah jadi semua sisi bisa dieksploitasi nih United. Kemarin ada satu pemain yang akhirnya main di tim utama United, Hannibal Mejbri. Kemungkinan besar nggak tahu nih. Nah, soalnya semalam dia baru main dia U23, U23 U21. Berarti kecil kemungkinan dia bakal main nanti nih. Oke. Tapi Kenapa kira-kira nih Hannibal kamu nih? sekilas melihat Hannibal Mejbri layak nggak untuk musim depan jadi skuad utama karena faktor beberapa pemain yang akan pergi? Aku sih nggak terlalu ngelihat gimana cara mainnya Hannibal ya, teman. Kalau dari kemarin kesempatan berapa menit ya? 5-6 menit lawan Liverpool. Aku ngelihat dia berani tackle Henderson, Robertson, coba gitu kan. Ya semoga aja ini bukan cuman karena emosional pada saat lawan Liverpool gitu yang semangat itu gitu kan. Nah, aku sih ngelihat ada kesempatan di musim depan. Semoga aja jatuhnya nggak kayak si Tahith Chong. Tahith Chong tuh mirip-mirip tuh kan. Iya. Kayak gitu. Iya. Kidal-kidalnya kan. Ujung-ujungnya main di Birmingham. Di Liga Jerman. Iya. Nggak jelas kan. Padahal dari gaya main juga daya jelajah terus kemudian ngotot gitu kan. Hannibal kemarin tuh ngotot gitu kan lawan Liverpool walaupun beberapa menit gitu. Tapi kita nggak tahu nih apakah memang itu hanya adrenalin seorang pemain muda. Tapi aku ngeliat ada peluang sih Hannibal bisa di promosi atau mungkin kayak sekarang Anthony Elanga lah. Anthony fucking Elanga ini beberapa pertandingan jadi entah bench warmer kah atau jujur naik gitu. Benci banget kalau Anthony fucking Elanga nih betul-betul nih nggak jelas nih pemain nih. Awalnya tuh etos kerjanya yang tinggi sekarang jadi pembeda dia. Sekarang kayaknya dia sama rata dia sama pemain-pemain lain itu dalam hal etos kerjanya juga kayaknya agak-agak menurun kan? Iya, dia kayak dia kayak merasa Ronaldo ada di sampingnya dia. Jadi kayak dia kayak ngerti. Kayak gini, bro dengan Ronaldo. Lu tuh belum jadi apa-apa, coy. Ya kan? Kampret juga nih Anthony Elanga nih. United itu ternyata ini loh. Masih ada pemain yang akan kembali musim depan selain Van de Beek, Martial. Kita lupa Facundo Pellistri sama Ahmad. Iya, Ahmad Diallo. Ini mau dikemanakan dua orang ini? Facundo Pellistri tuh nggak ada peluang sih kalau aku lihat. Kemarin tuh aku nonton dia Alaves ya dia. Alaves kayaknya ya. Liga Spanyol.
Iya, aku ngeliat sih kayak nggak ada harapan. Hmm. Si Ahmad Diallo ini kayak yang dulu pernah aku sampaikan, dia ini 11-12 dengan si Angel Gomez. Oh, I see. Iya, iya. Postok tuh memang nggak mendukung dia. Hmm. Kan levelnya memang ya entah untuk reserve atau championship kalau aku lihat dari Hmm. sisi postur. Hmm. Karena memang eh, sama kayak si inilah. Siapa pemain Dortmund yang sama juga Mario pemain Gomez. muda kecil. Bukan. Mario Götze. Yosef Mokoko. Oh. Itu kan sempat digadang-gadang jadi wonderkid juga, tapi sampai sejauh ini nggak ada tuh tim besar yang ngincar dia karena memang dari sisi postur tuh Hmm. pendek, nggak mendukung. Kalau di liga nggak sih, Ahmad Ahmad Diallo tuh pada saat apa yang Afrika kemarin, Oh, Afcon. Afcon, Hmm. eh, di Afcon Pantai Gading aku lihat skillnya bisa keluar. Hmm. Nah, tapi itu di Afcon Di tuh. Afcon itu ya. Yang konsep pertandingan itu cup kan, bukan yang liga. Liga, iya. Eh, nah, yang satunya lagi siapa lagi? Pelestri, Diallo, terus siapa lagi? Itu aja ya. Itu aja, Van de Beek satunya. Van de Beek. Martial. Kemungkinan besar yang bakalan balik tuh sih Van de Beek aja sih kalau aku lihat. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita kali ini terkait preview Arsenal United, walaupun sebenarnya lebih kebanyakan kita gibahin United malah bahas United. Sebenarnya preview Arsenal United apa ini cuman kamuflase aja nih, cuman Iya. rindu pengen bahas United kan, kamuflase nih murni ini kan. Biasa-biasa bisa preview pertandingan tahu-tahu bedah Ini clickbait nyata, ini clickbait. Cuman 10% doang yang preview, tapi itulah ya diskusi-diskusi ringan kita di akhir pekan ini. Semoga bisa mengisi waktu teman-teman. Jangan lupa mohon bantuan supaya subscribe, like, and share. Dan mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang perlu di komen, silahkan komen aja di bawah. Mungkin gitu aja dari kami. Atau dari Mirwan? Aku nggak ada sih. Oke, Like jadi and subscribe aja udah. like and subscribe aja. Pesan buat teman-teman yang mengisi akhir pekan ini dengan menonton bola. Semoga United menang. Oke? Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Ciao. Oke, ciao. Gini kita ya. Gini kita ya. Gimana lagi?